Kepala SD Negeri 2 Pemanusan yang saya hormati, Bapak Ibu Guru beserta karyawan-karyawati SD Negeri 2 Pemanusan yang saya hormati. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul bersama pada hari ini dalam kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif terkait dengan tugas saya selaku calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri 2 Pemanusan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan banyak terima kasih sekali atas berkenannya Bapak Ibu untuk hadir belum pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif kita mulai. Kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucap kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, mengingat waktu yang sudah cukup siang, pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif kita mulai. Sebelumnya Bapak Ibu, Bu Titi mau bertanya terlebih dahulu. Mendengar kalimat budaya positif, apa yang ada dalam benak pikiran Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu. Mendengar kata budaya positif, apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu? Kebiasaan baik, ya, bisa, betul. Yang lain silakan. Jadi Bapak Ibu, kenapa penerapan pengalaman budaya positif, mengapa penting diterapkan budaya positif di sekolah? Karena dengan diterapkannya budaya positif di sekolah akan tumbuh nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Yang akan kami sampaikan di sini tentang konsep inti budaya positif. Ada beberapa materi, di antaranya perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebijakan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Baik, masuk ke yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru, Bapak Ibu, kami lontarkan pertanyaan lagi. Kita sering mendengar ada pembelajaran yang berpusat pada guru dan ada pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, pertanyaannya, yang sudah diterapkan oleh Bapak Ibu itu pembelajaran yang seperti apa Bapak Ibu? Silakan. Pembelajaran berpusat pada guru. Kemudian yang lain? Campuran. Ada yang berpusat pada guru dan ada yang berpusat pada murid. Ya, kalau sesuai, ya, pembelajaran yang baik sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu berpusat pada murid. Ya. Kalau sudah melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid, berarti sudah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, sesuai dengan paradigma sekarang ini. Nah, jadi pembelajaran pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa atau pada murid, yang tujuannya adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila itu ada
beberapa dimensi Bapak Ibu. Di antaranya beriman dan bertakwa kepada Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, kemudian bergotong royong. Nah, di bergotong royong di sini kadang kita kan seolah-olah kita mengerjakan kerja bakti bersama seperti itu, Bapak Ibu. Nah, bergotong royong di sini adalah menciptakan suatu kerjasama. Jadi bukan hanya kerja bakti begitu, oke? Kemudian mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, di sini ada istilah miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, kita sebagai guru kadang berilusi bahwa guru mengontrol murid. Pada kenyataannya kita sebagai guru tidak bisa mengontrol murid. Misalkan begini Bapak Ibu, ada seorang anak yang dia berperilaku tidak baik atau berperilaku buruk, ya. Kemudian kita sebagai guru meminta anak tersebut untuk berubah, untuk berbuat yang baik. Anak tersebut manut atau mengikuti apa yang kita harapkan. Akan tetapi, apakah sikap tersebut tidak akan terulang lagi? Belum tentu, ya Bapak Ibu, karena perubahan itu tidak didasari dari perubahan diri atau dari motivasi diri anak itu sendiri atau yang disebut dengan motivasi intrinsik seperti itu. Kemudian, jadi kita tidak bisa mengontrol anak. Kalau anggapan kita bahwa kita bisa mengontrol murid, itu hanya ilusi belaka, Bapak Ibu. Kemudian ilusi yang berikutnya bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, di sini Bapak Ibu, penguatan positif. Penguatan positif ini berarti bujukan, Ibu. Ya, kita memberikan bujukan kepada siswa, kan begitu? Memberikan bujukan, kemudian memberikan bujukan itu anak mengikuti seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, tapi di kemudian hari bisa jadi tidak diikuti apa yang sudah menjadi bujukan kita, karena motivasi yang ada pada diri anak itu bukan motivasi dari dirinya, bukan motivasi di diri atau motivasi intrinsik siswa. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Itu juga ilusi Bapak Ibu. Ya, kita mengkritik, begitu ya, kita membuat anak merasa bersalah, itu juga belum tentu dapat mengubah perilaku anak tersebut. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, di sini Bapak Ibu, kita sebagai orang dewasa, ya, ilusi kita bisa mengubah orang lain, padahal tidak Bapak Ibu. Yang bisa merubah orang lain adalah orang itu sendiri. Yang bisa merubah kita adalah kita sendiri berdasarkan tadi kesadaran diri atau kesadaran intrinsik, motivasi intrinsik. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru mempunyai tugas untuk menumbuhkan kesadaran siswa, ya, atau menumbuhkan motivasi intrinsik pada siswa. Ya. Jadi bisa saja, misalkan kita seorang dewasa kan tadi dianggap dapat merubah, gitu ya. Nah, misalkan kita saja, kepala sekolah meminta mulai ajaran baru kita masuk pagi jam 6.30 kita mulai. Kita laksanakan. Tapi kalau kesadaran itu bukan timbul dari kesadaran diri kita sendiri, ya, atau
Bisa jadi lah santai makan awanan, kepala sekolah orang tidak misalnya. Itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak bisa kita merubah orang lain. Yang bisa merubah adalah diri sendiri. Nah, kemudian terkait dengan teori kontrol, di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini dalam teori stimulus kontrol, realitas kebutuhan kita sama, berpendapat seperti itu. Nah, pada kenyataan pada teori kontrol bahwa realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda. Ya, jadi pada stimulus respon berpendapat bahwa realita kebutuhan kita itu sama. Padahal kebutuhan kita itu sesuai dengan teori kontrol berbeda-beda. Berikutnya, semua orang melihat hal yang sama. Itu menurut stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi gambaran pemikiran seseorang itu berbeda-beda. Itu realitanya seperti itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, jadi perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan pada teori kontrol bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Nah, jadi perilaku baik ataupun buruk itu mempunyai tujuan. Semisal pada kita menemukan siswa yang nakal misalkan ya. Nah, itu jangan kita salahkan begitu saja. Dia bertindak pasti punya tujuan. Tapi kita gali, ya. Kita ajak bicara, ditanya, kenapa melakukan hal tersebut, ya kan? Kemudian nanti buat dia menyadari bahwa tindakan itu salah. Kemudian siap untuk mempertanggungjawabkannya dan memperbaiki dirinya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, orang lain pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, kemudian pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, sebagaimana tadi disampaikan ya bahwa tidak ada yang bisa merubah orang lain selain orang itu sendiri. Tidak ada yang bisa merubah diri kita selain diri kita sendiri. Itu seperti itu. Kemudian stimulus respon berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Oh tadi ya Bu. Berikutnya berarti pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Ya, jadi saat tujuan gagal, kita sudah membujuk, ya misalkan, kemudian gagal. Nah, kita melakukan suatu pemaksaan. Beda dengan teori kontrol. Ya, kita akan adakan kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru seperti itu. Jadi caranya ya seperti itu, sama tadi ya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah. Kemudian pada teori kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi kalau di dalam teori kontrol tidak ada menang kalah. Jadi di teori kontrol menang-menang gitu. Baik, selanjutnya, nah, masuk ke disiplin positif Bapak Ibu. Kalau pada umumnya biasanya ya terkait dengan disiplin itu terkait dengan peraturan ya, peraturan sekolah, tata tertib sekolah. Jadi Bapak Ibu, nah akan tetapi disiplin positif di sini adalah disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri, ya, disiplin diri terkait dengan tadi motivasi intensif ya.
Terus memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward ya, atau ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif itu tujuan kita untuk menumbuhkan kesadaran pada diri anak ya. Jadi misalkan begini, ada seorang siswa, dia berangkat pagi, tepat waktu, tapi kesadaran yang ada pada dirinya karena rasa takut ya. Nah, aku takut nanti diomai guru, aku takut nanti dihukum. Nah, itu berarti kesadaran itu bukan kesadaran dari diri ya. Nah, yang kita mesti bangun, kita gali adalah kesadaran diri atau kesadaran intrinsik. Jadi mereka menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan. Mereka melakukan dengan kesadaran diri. Gitu Bapak. Jadi kita sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya. Di situ Bapak Ibu. Jadi tugas kita adalah menumbuhkan kesadaran siswa, kesadaran di diri siswa. Berikutnya di sini ada nilai-nilai kebijakan. Nilai-nilai kebijakan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, ini ada beberapa contoh nilai-nilai kebijakan dari institusi atau suatu lembaga atau suatu organisasi. Misalnya ada contoh profil pelajar Pancasila. Nah, di sini nilai-nilai kebijakannya diantaranya beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, terus berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Masih semangat Bapak Ibu? Mana semangatnya? Ini semangatku, kan gitu ya. SD 2 Pelurusan, mantap. Nah, itu. Kemudian dari organisasi PYP, itu nilai-nilai kebajikannya diantaranya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu nilai-nilai kebijakannya. Kemudian pada organisasi keterampilan hidup, itu ada nilai kebijakan dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu nilai-nilai kebajikan. Nah, sekarang masuk ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ada 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu. 5 kebutuhan dasar manusia. Di antaranya yang pertama adalah kebutuhan dasar bertahan hidup. Jadi kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Di antaranya
diantaranya adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Nah, semisal begini Bapak Ibu, suatu pagi atau suatu ketika di dalam kelas ada siswa kita yang ngantuk, lesu, lemes, ya. Jangan begitu saja kita salahkan, ya. Tapi kita cari tahu sebenarnya kenapa dia kan begitu. Jangan-jangan kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi, ya. Mungkin bisa saja pagi nggak sarapan, kan begitu. Pagi nggak sarapan atau bahkan kebalikannya sarapan tapi kebanyakan, itu kan bisa menyebabkan lemas seperti itu. Nah, kemudian kebutuhan dasar yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Itu ada rasa diterima, dipedulikan, berbagai kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Semisal begini Bapak Ibu, kita di dalam kelas sudah membuat berkelompok-kelompok menjadi beberapa kelompok. Kemudian ada salah satu siswa, ya, ada salah satu siswa yang menyendiri di pojokan misalkan. Nah, dan dia dilaporkan sama bu guru, Bu, itu si Ita misalkan, Ita nggak mau mengerjakan tugas kelompoknya seperti itu. Nah, itu ditanya kenapa dia menyendiri, kenapa dia tidak mau mengerjakan tugasnya. Jangan-jangan dia tidak terpenuhi akan kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima di dalam kelompoknya seperti itu. Kemudian kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan. Penguasaan diantaranya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Ya, jadi ada suatu ketika atau sering terjadi ada siswa yang sukanya bentar-bentar minta maju ke depan, misalkan gitu, ya. Itu salah satunya itu karena dia memiliki kebutuhan itu, ingin dihargai seperti itu, ingin dihargai, ingin dianggap. Kemudian kebutuhan dasar yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan itu adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, di sini Bapak Ibu, misalkan di dalam kelas itu kan ada bermacam-macam siswa, ya, dan cara belajarnya itu berbeda-beda. Ada yang cara belajarnya kinestetik, ya, ada yang gaya belajar audio visual misalkan. Nah, itu kita sesuaikan dengan gaya belajarnya. Nah, kemudian kebutuhan dasar yang kelima adalah kesenangan, yaitu bermain, humor, antusias, kemudian tertawa. Nah, makanya dari dalam filosofi K. H. Dewantoro kita dianjurkan, ya, diharapkan pembelajaran kita adalah pembelajaran yang menyenangkan, ya, yang menggembirakan. Bisa pembelajaran yang sambil bermain, ya. Tidak selalu pembelajaran di dalam kelas. Bisa sekali-kali pembelajaran kita diajak keluar, biar anak merasa senang. Seperti itu, Bapak. Kemudian berikutnya di sini tentang motivasi perilaku manusia. Tadi sudah berulang kali, ya, Bu Titi sampaikan tentang motivasi intrinsik atau motivasi di diri, ya, dan juga ada motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi intrinsik misalkan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman seperti tadi, ya, misalkan ada anak yang dia rajin berangkat gasing terus, tapi berangkat gasingnya itu karena dia takut dihukum, takut dimarahi gurunya. Nah, itu sama saja motivasi yang ada pada diri anak tersebut adalah motivasi ekstrinsik. Nah, kemudian lagi untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, misalkan di situ sama misalnya, ya, sama ini untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Misalkan anak melakukan suatu kebaikan, ya, putri aku punya duit, nah, misalkan itu kan berarti dia mengharapkan imbalan, bukan berdasar
berdasarkan dari hati nurani atau kesadaran di diri. Kemudian yang berikutnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu adalah motivasi intrinsik, Bapak Ibu. Nah, berikutnya Bapak Ibu. Di sini terkait dengan motivasi, ya, motivasi. Ini ada istilah hukuman, kemudian konsekuensi, kemudian yang ketiga restitusi. Kalau hukuman dan konsekuensi, saya merasa selama ini sering mendengarnya tentang hukuman dan konsekuensi. Tapi kalau istilah restitusi, saya itu baru mendengar ketika saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak saat ini, Bapak Ibu. Jadi saya sendiri mendengar atau ada materi, oh ternyata ada kegiatan yang namanya restitusi, ternyata ada tindakan yang namanya restitusi. Jadi kalau hukuman itu Bu, hukuman itu terkait dengan tindakan murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah, hanya dari guru saja. Kemudian berubah hukuman fisik atau psikis. Jadi misalkan ada anak dia tidak berseragam pada hari ini. Nah, kamu lari mengelilingi lapangan misalkan. Nah, itu kan itu jenis hukuman fisik. Kemudian kalau konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai dengan peraturan, ya, berarti sama saja dengan tata tertib itu. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Itu tadi karena tidak ada kesadaran di diri dari siswa. Kemudian sikap guru selalu monitor murid. Nah, kemudian yang ketiga adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi. Bapak Ibu sudah menyaksikan contoh penerapan segitiga restitusi. Yang berikutnya sampai pada penutup, ya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, salam dan bahagia. Akhir kata, saya selaku pemampar materi mohon maaf yang sebesar-besarnya barangkali